Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ade Putri Nabila, Ramdana Safitri, Emilia Rimadani, Lana dan Catika Retno Harimurti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dan mendiskusikan makalah kelompok kami yang berjudul Potensi Bahasa Indonesia yang dipelajari di negara Vietnam. Slide selanjutnya, Catika. Untuk pembahasan pertama yaitu bab 1, mengenai pendahuluan, yang di dalamnya terdapat latar belakang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari makalah kelompok kami. Bahasa Indonesia cukup menjadi perhatian masyarakat dunia di berbagai negara, terutama di kawasan Asia Tenggara, yang menawarkan program pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang diketahui menyelenggarakan program pembelajaran bahasa Indonesia, salah satunya adalah negara Vietnam. Pemerintah daerah Ho Chi Minh City, Vietnam, mengumumkan bahwa Indonesia menjadi bahasa kedua secara resmi pada bulan Desember tahun 2007. Nah, sebagaimana diberitakan oleh beberapa media, di Vietnam bahasa Indonesia bukan saja diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi, melainkan juga banyak digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Meluasnya minat orang asing terhadap bahasa Indonesia perlu direspon secara tepat dan hati-hati. Bagi sebagian masyarakat, meluasnya peminatan dan pengakuan terhadap bahasa Indonesia memang merupakan sesuatu yang membanggakan, karena pengakuan tersebut semakin mengukuhkan eksistensi bahasa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Slide selanjutnya, Cantika. Di sini terdapat beberapa alasan mengapa kelompok kami memilih bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bahasa-bahasa di dunia sebagai topik pembahasan makalah kelompok kami. Yang pertama, penulis ingin mengetahui alasan warga negara asing tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan banyak di antaranya menggunakan bahasa Indonesia sebagai komunikasi sehari-hari. Dan yang kedua, penulis tertarik dengan metode pembelajarannya yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia di negara asing. Jadi, berdasarkan latar belakang di atas, kelompok kami memutuskan untuk memilih judul makalah Potensi Bahasa Indonesia yang dipelajari di negara Vietnam, di mana makalah ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi bagi para pembaca, khususnya masyarakat yang tertarik dengan bahasa Indonesia yang masih diminati oleh negara asing, sehingga kesadaran untuk mencintai dan menghargai bahasa Indonesia dapat ditumbuh kembangkan secara terstruktur dan berkesinambungan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cantika Retno Harimurti. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini, yaitu yang pertama, mengapa bahasa Indonesia dipelajari oleh masyarakat Vietnam, kemudian yang kedua, bagaimana metode pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia bagi masyarakat Vietnam, yang ketiga yaitu di mana saja kegiatan pengajaran bahasa Indonesia yang dijalankan, yang keempat yaitu apa saja kendala yang dihadapi Indonesia dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, dan yang kelima yaitu bagaimana prospek Indonesia dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui peranan bahasa Indonesia di negara Vietnam. Kemudian yang kedua yaitu untuk meningkatkan minat pembaca agar dapat melestarikan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk menyadarkan pembaca agar berperan penuh untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dan yang keempat yaitu untuk meningkatkan bahasa Indonesia baik dari sisi intensitas, kuantitas, dan juga kualitas. Selanjutnya, adapun manfaat yang diberikan adalah yang pertama, yaitu berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulis. Yang kedua, yaitu menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang ketiga, yaitu memahami bahasa Indonesia dan menggunakan dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Yang keempat, yaitu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Dan yang kelima yaitu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ade Putri Nabila. Selanjutnya, saya akan membahas bab 2, yaitu pembahasan masalah. Yang pertama, ada mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh masyarakat Vietnam. Indonesia merupakan negara besar dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dengan adanya hal ini menjadi salah satu faktor pendukung negara Vietnam untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia. Setiap negara yang ingin melakukan kerjasama dengan harmonis dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama dengan negara yang sedang bekerja sama itu, perlu mengenal budaya dari masing-masing negara yang bersangkutan.
agar kerjasama tersebut akan lebih efektif untuk dilakukan dan mengenal budaya yang ada di dalam negara yang bersangkutan. Salah satunya adalah bahasa. Sebagai bahasa penutur terbanyak di ASEAN, bahasa Indonesia cukup diminati di Vietnam. Motivasi untuk belajar bahasa Indonesia diantaranya juga didorong keinginan untuk bekerja di Indonesia atau perusahaan Indonesia di Vietnam, melanjutkan studi di Indonesia, serta menjadi pemandu wisata seiring semakin banyaknya wisatawan Indonesia yang datang ke Vietnam. Potensi pengembangan bahasa Indonesia terletak pada kemudahan mempelajarinya. Penggunaan aksara Latin dan tata bahasa yang sederhana merupakan faktor potensi pengembangan bahasa Indonesia. Jika dilihat dari segi pembelajaran bahasa, jika orang mampu menguasai bahasa Inggris, dia langsung dapat membaca tulisan bahasa Indonesia. Jika dibandingkan dengan bahasa lain yang mempunyai aksara seperti Arab atau Vietnam, akses terhadap bahasa Indonesia boleh dikatakan begitu mudah. Struktur dan pembacaan bahasa Indonesia yang tidak rumit memudahkan orang asing untuk belajar bahasa Indonesia. Selain itu, tata bahasa Indonesia terasa sangat mudah karena tidak mengenal jenis kelamin, jumlah, kasus, waktu, dan tingkatan tutur. Dan bahasa Indonesia juga diminati karena dia sama seperti bahasa Inggris, menggunakan alfabet, lalu tidak menunjukkan perempuan atau laki-laki seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Slide selanjutnya, Cantika. Di sini ada rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana metode pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia bagi masyarakat Vietnam. Pengajaran dilakukan dengan metode komunikatif dan metode langsung. Pengajar langsung menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa target dan bahasa pengantar. Berdasarkan kemampuan pelajar BIPA terbagi menjadi 3, yaitu tingkat pemula, tingkat menengah, serta tingkat lanjut. Materi yang diberikan juga berbeda, disesuaikan dengan tingkatannya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa materi bahasa dalam pembelajaran BIPA didasarkan pada tingkat kemampuan bahasa Indonesia pembelajarnya. Misalnya untuk pengembangan materi membaca. Bagi tingkat pemula diberikan bacaan dalam bahasa Indonesia yang masih sederhana. Bacaan tersebut dapat diambil dari berbagai sumber seperti majalah anak, buku bahasa Indonesia SD, atau bacaan yang disusun oleh pengajar. Untuk tingkat menengah disuguhkan bacaan bahasa Indonesia yang lebih kompleks. Dan bagi tingkat lanjut diberikan bacaan yang lebih kompleks lagi. Bacaan bagi pelajar tingkat menengah dan lanjut dapat diambil dari surat kabar ataupun majalah. Sedangkan pokok-pokok materi pengembangan budaya yang perlu diajarkan yaitu berkaitan dengan bagaimana hidup dalam berkeluarga, berteman, bermasyarakat, serta sopan santun dalam pergaulan. Dari metode pembelajaran ini, contohnya seperti membaca. Sudah pasti di awal mereka harus mengenali apa itu alfabet. Dengan begitu, kita bisa memberikan teks atau tulisan untuk dibaca oleh orang asing itu. Setelah dibaca, mereka harus menerapkan dengan cara menulis. Orang asing itu akan disuruh untuk tuliskan kembali ringkasan dari yang sudah dia baca. Kalau untuk mendengarkan, kita akan menyiapkan rekaman, lalu orang asingnya diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan rekaman tersebut, seperti layaknya kita mempelajari metode listening dalam pelajaran bahasa Inggris. Kalau berbicara, kita menceritakan pengalamannya atau presentasi dengan bahasa Indonesia. Slide selanjutnya, Cantika. Metode penugasan juga dilakukan setiap kali pertemuan. Penugasan dapat berupa menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Penyusunan atau pembuatan bahan ajar yang digunakan saat ini bertujuan untuk memberi kebaruan dalam hal bahan ajar, menghindari kebosanan mahasiswa terhadap bahan ajar yang selama ini digunakan, dan memberikan referensi bahan ajar bagi pengajaran bahasa Indonesia. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ramdhana Safitri. Baik, di sini ada rumusan masalah pada 2.3, yaitu di mana saja kegiatan pengajaran bahasa Indonesia yang dijalankan berdasarkan pembagian wilayah. Secara umum, masyarakat Vietnam itu membagi negaranya menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Vietnam Utara, Vietnam Tengah, dan Vietnam Selatan.
Pengajaran bahasa Indonesia hanya ada di wilayah utara dan selatan. Di wilayah utara, pengajaran hanya dilakukan melalui kursus terbatas dan secara institusional melalui universitas. Pengajaran bahasa Indonesia itu berkembang ke Vietnam Selatan, terutama di kota Ho Chi Minh. Jadi di Vietnam Utara itu yang berpusat di Hanoi, yang juga adalah ibu kota negara, merupakan wilayah pemerintahan dan pusat administratif. Selain itu, Vietnam Selatan yaitu berpusat di kota Ho Chi Minh, wilayah yang dulunya bernama Saigon. Ini merupakan pusat bisnis dan ekonomi Vietnam. Masyarakat di wilayah ini dianggap lebih terbuka dan hangat, sehingga di dua wilayah tersebut masyarakat Vietnam lebih tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, ada 3 universitas yang merintis penyelenggaraan pengajaran bahasa Indonesia di kota Ho Chi Minh, yaitu Universitas Ilmu Sosial dan Humaniora yang berada dalam jaringan Vietnam National University, yang kedua ada Hong Beng University, dan yang ketiga ada Open University. Selanjutnya, Cantika. Selanjutnya ada 2.4, apa saja kendala yang dihadapi Indonesia dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Di sini terdapat beberapa hal yang diduga menjadi kendala bagi pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu menurut Suarjono 2008 halaman 3 yang mendaftar kendala-kendala tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar orang dalam dunia akademik belajar bahasa Indonesia secara alamiah dan lebih mengandalkan selera bahasa daripada penalaran bahasa. Yang kedua, bahasa Indonesia harus bersaing dengan bahasa asing seperti bahasa Arab, Mandarin, Prancis, Rusia, dan Spanyol. Yang ketiga, buku-buku referensi yang digunakan terutama di perguruan tinggi banyak yang ditulis dalam bahasa Inggris dan oleh karena itu setamatnya dari sekolah pelajar dituntut sudah menguasai bahasa Inggris. Selanjutnya. Yang keempat, kalangan akademisi acap kali merasa tidak perlu mempelajari bahasa Indonesia karena mereka berpikir bahwa mereka sudah mendalami bahasa Indonesia cukup baik. Poin yang terakhir, beberapa kalangan masyarakat, termasuk kalangan profesional, sering bersikap sinis terhadap upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar belum menjadi suatu kebanggaan bagi mereka. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Laska Serena. Di slide 13 ini kita akan membahas pembahasan terakhir dalam bab 2, yaitu bagaimana prospek Indonesia dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara. Saat ini bahasa terus berkembang hingga ke luar negeri dan menyebar luas ke mancanegara melalui warga Indonesia yang bekerja, tinggal di luar negeri dan lembaga pengajaran bahasa Indonesia yang didirikan oleh pemerintah maupun warga negara Indonesia di luar negeri. Bahasa Indonesia sendiri sebenarnya memiliki peluang besar untuk menjadi bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara. Dengan peningkatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tentu akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, terutama dalam pergaulan internasional yang dapat menunjukkan kedaulatan bangsa Indonesia sebagai bahasa maju, terutama dalam bidang kebudayaan Indonesia. Posisi Indonesia sendiri di mancanegara juga akan meningkat sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki nilai strategis dan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya di dunia internasional. Selanjutnya, Cantika. Dalam bab 3 ini, saya akan membahas mengenai simpulan dan saran. Simpulan dari kelompok kami yaitu, bahasa Indonesia sendiri bukan tidak mungkin akan menjadi bahasa internasional. Jika dilihat dari eksistensinya saat ini, di mana bahasa Indonesia sudah mulai digunakan di banyak negara. Bahkan dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah dan menjadi bahasa kedua untuk sehari-hari. Selain itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari dan dimengerti karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel di setiap kata maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dipahami. Namun, kebanyakan orang Indonesia masih mengira bahwa bahasa Indonesia sendiri hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia, dan menganggap bahasa Indonesia kalah menarik dibanding dengan bahasa asing lainnya. Selanjutnya, Cantika.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran menurut kelompok kami yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, perlunya kesadaran warga Indonesia agar turut mendukung dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka secara tidak langsung orang yang berada di sekitar kita itu akan tertular. Dan tentu untuk semua pihak juga harus bahu-membahu saling mendukung untuk terwujudnya bahasa Indonesia yang dikenal oleh dunia, sehingga bahasa Indonesia diminati oleh negara lain dan bisa menjadi bahasa internasional. Yang kedua itu lebih mengembangkan bahasa Indonesia agar dapat menjadi bahasa internasional. Adanya kesatuan bahasa selain dipengaruhi oleh kesatuan bahasa penggunaannya, juga harus didukung oleh kemampuan berbahasa mengungkapkan fenomena baru yang sedang berkembang. Misalnya itu, Indonesia melakukan diplomasi kebudayaan. Mengapa? Karena bahasa sendiri merupakan salah satu aspek dalam kebudayaan. Diplomasi kebudayaan yang bagaimana? Dengan menggunakan kegiatan-kegiatan budaya seperti pengiriman misi kesenian ke negara-negara anggota ASEAN untuk menimbulkan dan memperoleh kesan atau citra yang baik. Yang ketiga, warga Indonesia harus memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Dengan kebanggaan tersebut, warga Indonesia memiliki kepercayaan diri menggunakan bahasanya dalam persaingan dengan bahasa asing. Selanjutnya, Cantika. Di sini terdapat daftar pustaka yang kita gunakan sebagai referensi untuk makalah yang kelompok kita buat. Selanjutnya, Cantika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi dari kelompok kami bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.